1K1 TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin jelaskan pertama sebelum nanti rombongan yang dipimpin oleh Pak Sri Eko Kartendo. Saya ingin jelaskan bahwa sebelum acara 17 Agustus pidato dalam rangka acara 17 Agustus itu Forum Negarawan mengadakan acara pidato kebangsaan, dan dalam acara itu pada akhirnya berakhir dengan kesimpulan keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pada tanggal 17 Agustus mulai dari pimpinan MPR dan khususnya juga pidato dari Ketua DPD itu penekanannya adalah pada kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan berbagai rincian alasan argumentasi. Mengingat bahwa secara nasional pidato-pidato yang pikiran-pikiran yang berkembang, terutama juga dengan dukungan dari ketua umum partai seperti ketua umum Nasdem, kemudian sebelumnya Ibu Mega sendiri sudah memberikan dukungan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Begitu juga dengan komentar-komentar dukungan secara implisit dari ketua-ketua umum partai lain serta pendapat para tokoh masyarakat. Kita melihat bahwa memang ada sedikit perbedaan dalam soal antara lain kembali itu adalah apakah pemilihan langsung atau pemilihan tidak langsung untuk presiden. Tapi pada umumnya dengan mengabaikan masalah pemilihan secara langsung atau tidak langsung itu, tetapi secara pada pokoknya adalah setuju untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kita melihat bahwa hampir tidak ada perbedaan dalam soal itu di ruang publik atau penolakan dari para pimpinan nasional kita. Dan khususnya kita mencatat bahwa DPD adalah lembaga yang paling gigih, paling intens, paling kritis mengusung gagasan-gagasan ini. Yang terutama diketuai, dikembangkan oleh Pak Lanyala sebagai Ketua DPD. Jadi mengingat semua perkembangan itu, maka saya bicara dengan Pak Sri Eko, dengan teman. Kebetulan beberapa waktu lalu ada rencana untuk podcast dengan Ibu Tifa, Dokter Tifa. Dalam pembicaraan itu ada pikiran untuk Forum Negarawan mengisi energi kembali atau membicarakan masalah konstitusi ini, mengisi kebutuhan itu dengan kehadiran untuk berbicara dengan Pak Lanyala, dengan pimpinan DPD, dan nanti bila mungkin dengan pimpinan MPR, kemudian nanti dengan para tokoh yang lain, sekaligus untuk membuka jalan bagi pernyataan sikap dari Forum Negarawan atas masalah ini. Jadi yang hadir pada hari ini adalah bagusnya saya kasih Pak Sri buat menjelaskan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita bersama. Yang kami hormati Bapak Ketua DPD MPR RI, Bapak AA Lanyala Mataliti. Yang saya hormati para staf ahli beliau dan sahabat-sahabat semua. Kami akan memperkenalkan Presidium Forum Negarawan yang hari ini dapat hadir untuk audiensi dengan Bapak Ketua DPD permasalahan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama di sebelah kanan saya, di sebelah beliau adalah Maijen Marsikal Muda Tatang. Di sebelah kanan saya lagi adalah Profesor Didin Damanhuri. Di sebelah kiri saya adalah Dr. Tika Usia. Di sebelah kirinya adalah Mas Bambang Sulistomo. Di sebelah kirinya lagi adalah Dr. Datet Purwasaputra. Yang paling ujung adalah beliau mantan duta besar Bapak Nur Rahman Urip. Saya sendiri adalah Eko Galgendru. Forum Negarawan adalah suatu forum yang kami mencoba untuk berada pada suatu titik tengah, melihat kondisi negara ini dalam suatu pola pandang seorang negarawan. Kami pastinya semuanya belajar bersama-sama bagaimana menjadi seorang negarawan. Maka ketika sahabat kami, Dr. Sul, saat itu mempertemukan juga dengan Ketua DPD di acara di Istana Bogor saat itu, dan kita juga mendapatkan kehormatan untuk menerima penghargaan dari DPD MPR RI. Itu menjadi suatu kehormatan tersendiri bagi kita dan menjadi komitmen. Sehingga seperti yang saya utarakan kepada Dr. Sul yang memang sudah berjuang lama mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45, beliau katanya wis oleh jago, sudah dapat orang yang tepat untuk kemudian didukung menjadi di depan dalam upaya untuk mengembalikan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat. Untuk itu, karena kami untuk memberikan yang pertama kepada Mas Bambang Sulistomo. Beliau juga adalah senior kita, juga mentor kita untuk mengutarakan hal ini. Monggo Mas Bambang. Mas Alidi, kenapa kita panggil Dr. Lanyala? Karena dia selalu menyala-nyala. Apalagi sekarang ini, statementnya selalu bikin kita menyala. Yang kedua, teman-teman sekalian, dari Pak Your Excellency Our Ambassador, yang paling ujung ini sampai yang paling ujung itu Pak Marsikal. Kenapa kami menyebut diri kita negarawan? Itu bukan tambah risiko, bukan tambah beban. Sebab kalau negarawan itu kan, kita mencoba berpikir mengatasi ego dari semua golongan-golongan politik, dari tokoh-tokoh politik, egonya. Sebab mereka seringkali lebih mementingkan kepentingan golongannya, politik atau kelompoknya daripada kepentingan negara. Kita mencoba mengatasi itu, mencoba, dan ini berat sekali. Bukan tidak mungkin di antara kita akhirnya juga diam-diam udah ada simpati pada golongan politik, kita nggak tahu, tapi itu hak masing-masing. Tapi dalam menentukan pendapat ya Mas Eko ini kalau ngajak rajin betul kemana-mana, dan dia Mas Eko tuh ngajak semua orang. Bukannya kita tidak berpikir bahwa ini akan dibawa kemana Mas Eko kan? Diam-diam tahu-tahunya Mas Eko jangan-jangan dia paranormalnya Arif Amin kan, kita nggak tahu juga. Ya, jadi kita merasa bahwa kita mendapatkan tempat untuk bicara tentang negara ini lebih kuat dan lebih punya nuansa negara daripada kepentingan golongan politik, egonya itu. Nah, soal Pancasila, kita lihat sekarang ini masyarakat kayaknya udah nggak ngomong-ngomong Pancasila lagi tuh, nggak ngomong apakah ideologi kita Pancasila atau bukan ya. Mereka nggak kepikirkan apa, karena banyak di antara para pemimpin tidak bisa kasih contoh bagaimana mewujudkan masyarakat bangsa dan negara Pancasila. Nggak ada contoh sama sekali. Misalnya ekonomi Pancasila yang kayak apa sih ekonomi Pancasila? Ya Mas Eko ya? Ekonomi Pancasila itu kayak apa? Apakah ngatur minyak goreng itu seperti itu misalnya kan? Ngatur apalagi transportasi seperti itu. Jadi nggak ada contoh bagaimana para pemimpin mewujudkan masyarakat bangsa dan negara. Sehingga masyarakat itu pikir, yang mana sih Pancasila? Ya, sekali-sekali aja Dr. Lanyala bicara seperti itu. Tapi itu pun tampaknya tidak bisa menggugah bangsa ini. Dan ini saya kira satu hal yang sangat gawat. Ya, gawatnya karena kita merasa bahwa
rakyat ini kan butuh kepercayaan. Sebab kekuasaan siapapun juga itu butuh kepercayaan. Siapapun yang berkuasa butuh kepercayaan, apalagi negara demokratis. Sebab dalam pembukaan Undang-Undang 45 disebutkan bahwa maka terbentuklah pemerintahan Indonesia yang berdaulat berdasarkan ketuhanan, berdasarkan. Jadi berdaulat itu lebih utama daripada asas-asas yang lain. Negara yang berdaulat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, ada yang beradab dan keadilan sosial. Jadi berdaulat itu adalah inti daripada kehidupan bangsa ini. Tapi sekarang saya lihat siapa yang bisa menjaga kedaulatan itu? Ya, tadi kita masuk sini aja rasanya, waduh, kayak benteng nih. Kita dicium-cium anjing nih kan. Anjing mereka ke mobil kita. Ya, ini kan. Ya, jadi ini udah di mana kedaulatan untuk masuk gedung ini aja rasanya kok susah banget. Ya. Diperiksa hari ini foto saudara Habib ini difoto nih. Kayak pelarian aja. Jadi kedaulatan itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa. So, dengan berdaulat, rakyat bisa ikut memiliki, bisa ikut merasa terwakili dengan berdaulat. Kalau nggak mungkin. Jadi kalau ada Mas Eko Galgandul dan sebagainya, para tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa pemilu kita ini hanya pemilu seremonial dan prosedural, jangan-jangan itu intinya kita nggak punya kedaulatan. Nah, ini yang membuat kita resah. Yang kedua, selain kepercayaan, masyarakat itu kan butuh dipercaya dan diberikan kepercayaan. Sebab apa? Kalau pemerintahnya itu menjalankan Pancasila dengan adil dan benar, pasti akan dipercaya. Tapi sekarang nggak ada contoh bagaimana wujud perjuangan untuk mewujudkan masyarakat bangsa negara Pancasila. Nggak ada contohnya. Ya, transportasi Pancasila misalnya. Sekarang kereta api MRT aja yang tadinya itu gara-gara tikungannya terlalu tajam nggak bisa dijalani. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang memang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat, dan kami sebagai negarawan mencoba bicara soal ini secara terbuka. Sebab kita mencoba agar kita itu masih berdaulat gitu. Dan tadi saya katakan jadi negarawan itu bukan tanpa risiko, bukan tanpa beban. Sebab kita membawa kedaulatan rakyat. Nah, sini saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, dan saya bahagia berteman dengan Bapak di sini yang dengan berani mengatakan diri negarawan, ya. Dan mudah-mudahan saja negarawan sampai akhir hayat lah. Ya, artinya kita tetap memperjuangkan kepentingan negara dan kepentingan yang lain. One Kawan TV 1